Rekap FR dari peserta yang sudah tes, katanya yang keluar adalah sejarah itu keluar paling 1-2 soal aja. Ada yang dapat kepercayaan-kepercayaan, kerajaan, ada yang tokoh-tokoh kemerdekaan juga. Terus TWK-nya kebanyakan penalaran, TWK rasa TKP. Sila 1 Piagam Jakarta diubah oleh Muhammad Hatta, sikap nasionalisme. Integritas, kalimat efektif, Pasal 30 ayat 1, sikap nasionalismenya apa? Tiu, silogisme, pecahan, tambah kurang. Dengan desimal, figural 7, deret 5, posisi duduk. TKP fokus ke soal. Jawabannya hampir mirip semua. Yang hot itu figural, terus X, XY. Pilihan gandanya kayak gini. Menurut saya ini agak memakan waktu. Untung server error pas buka soal ini, jadi punya bonus waktu 15 menit. Terus ada juga yang dapat soal TKP benar-benar baru dan panjang-panjang. Meski saya baca soalnya sepotong-sepotong, setiap kalimat tetap gak kekejar. Akhirnya sisa 10 nomor lihat jawaban aja. Target awal TKP 25 menit meleset jadi 30 menit. Tiu tidak ada soal kecepatan, diskon kayaknya nggak ada tadi. Permutasi UN1, U1, volume tabung, sinonim, antonim pun tidak ada. Jadi, nggak usah belajar hafalan istilah yang rumit-rumit. Oke lah. Terus, pokoknya siapa yang titik-titik pada era Majapahit? Jawabannya tokoh-tokoh kerajaan Majapahit yang tak pernah ku kenal. Sejarah barangkali ya. Kemudian ada juga soal tiu, apel mangga. Terus hubungannya apa? Silogisme, ada 3 soal kayaknya. Tempat duduk, dan sebagainya ada banyak. Hitungan X dan Y, hitungan ringan-ringan aja. Figural 8 soal, 3 soal cukup rumit, menurut saya ini hot, karena belum pernah ngerjain soal seperti ini di TO. TWK susah, itu aja, cukup belajar seperlunya. Minimal semua ilmu pengetahuan kewarganegaraan. Terus soal TWK sangat luas. Kebablasan, full penalaran. MK DPR keluar 1 nomor aja. Terus ada juga yang dapat TWK lebih ke penalaran. Tugas lembaga ada 1. Tentang BPUPKI ada 1. Tentang SDI ada 1. Sisanya penalaran tentang sikap kita yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Bahasa Indonesianya kalimat efektif dan ide pokok. Tiu, figural, silogisme, analogi, hitungan sederhana, perbandingan senilai dan berbalik nilai, urutan atau posisi duduk, berdiri, toko, warna baju. TKP-nya ya seperti kisi-kisi, tergantung kita mau milih mana yang benar. Poin 3, 4, 5. Masih agak susah untuk dibedakan. Soal pertama mengenai soal perbandingan. Perbandingan coklat Dani dan Reno adalah 8:7. Dani banding Reno, 8:7. Sedangkan perbandingan jumlah coklat Tono banding, ini Dani ya, banding Dani, 3:4. Jika jumlah coklat Tono dan Doni berarti T tambah D sama dengan 28, maka banyaknya coklat Reno adalah, kalau kita perhatikan di sini D kan, sama-sama D. Nilainya beda, kita samain. Ini 8, ini 4. Samakan dengan 8. Caranya gimana? Kali 2 aja. T banding D sama dengan 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Kan sama aja toh. 3 banding 4 sama-sama kali 2. 6 banding 8. Sama aja. Coba sama-sama dibagi 2. Ini 3, ini 4. Ya kan? Nah, sehingga ini bisa kita hilangkan. Sehingga kalau kita ingin menyatakan D banding R banding T, bagian D-nya udah sama-sama 8.
R-nya 7, T-nya 6. Oke, sekarang rumusnya yang biasa kita gunakan adalah yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali yang diketahui. Gampang sih ingatnya. Yang ditanya adalah si Reno. Perbandingan si Reno berapa? 7 bagian, berarti 7 per. Perbandingan diketahui. Nah, yang diketahui adalah 28. Apa itu 28? Ternyata T tambah D. Berarti yang di bawah ini perbandingan diketahui ya, tambahkan T tambah D. 6 tambah 8, 14. Sama-sama habis dibagi 7, 1 ini 2. 28 bagi 2, 14. Jawabannya yang A. 2. Perbandingan jumlah permen coklat. Kita misalkan permen coklatnya dengan C banding permen susu S sama dengan 5 banding 7. Sedangkan perbandingan permen kopi dan permen coklat, jadi kopi banding coklat, 6 banding 2. Masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 3 banding 1. Berarti di sini K banding C sama dengan 3 banding 1. Coba lihat bagian C-nya nggak sama. Nah, kita samakan. Caranya gimana? Kalikan aja dengan 5 yang di bawahnya. Jadi K banding C, 15 banding 5, ya kan? Sehingga kita bisa tulis C bagiannya adalah 5, kan sama-sama 5 nih. Banding K banding S. K-nya berapa? 15. Ini kalau udah dikali nggak dipakai lagi ya. Banding S. S-nya adalah 7. Kemudian, jika selisih permen susu dan coklat, susu diselisihkan, berarti kurang. Dikurangin. Susu dikurang coklat adalah 8. Jumlah ketiga jenis permen dalam toples tersebut adalah, jadi yang ditanya itu C ditambah K ditambah S. Tadi udah kita tulis rumusnya adalah yang ditanya sama dengan yang perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali yang diketahui. Yang ditanya adalah C tambah K ditambah S. Perbandingan ditanya ya, kita jumlahkan perbandingannya. 15, 5 ditambah 15, 20, tambah 7, 27. Per, kita belum tahu, yang diketahui adalah 8. Apa itu? S dikurang C. Jadi 7 dikurang 5, yaitu 2. Coret, coret. Dapat 4 kan? 27 kali 4 adalah 108. Yang C. Lanjut ke soal penalaran analitis. Posisi duduk melingkar. Jadi Ani, Budi Chandra, Doni, Eka, Faris, Gina, dan Hafiz duduk mengelilingi meja bundar. Berarti ada 8 orang kan? Kita bikin 8 kursi. Nah, terus ketentuan pertama, Faris duduk di kursi ketiga dari kanan Chandra dan 2 kursi dari kiri Hafiz. Terserah kita ingin menentukan si Faris ini di mana. Boleh di sini kan? Nah, kalau dia menghadap ke sini, berarti kanannya di sini. Kirinya di sini. Faris duduk di kursi ketiga dari kanan Chandra. Artinya apa? Si Chandranya berada di sebelah kirinya si Faris. Berapa kursi? 3. 1, 2, 3. Nah, di sini Chandranya. Ingat ya, dia menghadap ke sini. Berarti bagian di sini adalah kanan Chandra. Sininya yang kiri. Kan pas tuh kalimatnya. Faris duduk di kursi ketiga dari kanan Chandra. Berarti ini kan. 1, 2, 3. Oke. Dan 2 kursi dari kiri Hafiz. Maka si Hafiz
berada di sebelah kanannya si Faris. 2 kursi, 1, 2. Sini Hafiz. Hafiznya ngadap ke sana, berarti di bagian sini adalah kirinya, ya kan? Dan 2 kursi dari kiri Hafiz. Nah, kiri kan, si Faris ini. Kemudian, Doni tidak duduk di sebelah Chandra atau Hafiz. Boleh nggak kita taruh Doni di sini? Nggak boleh kan, karena di sebelahnya ada Hafiz. Di sini boleh nggak? Nggak juga, karena di sebelahnya ada Chandra. Di sini boleh nggak? Tidak juga. Di sebelahnya ada Chandra. Di sini boleh nggak? Nah, di sini baru boleh. Di sini nggak boleh, karena di sebelahnya ada si Hafiz. Oke ya. Terus, Eka tepat di sebelah kanan Ani yang duduk di kursi kedua dari kanan Gina. Patokan kita adalah si Ani, ya. Di sebelah kiri Ani ada Eka. Boleh nggak kita taruh si Ani di sini? Nggak boleh, ya kan? Karena di sebelahnya si Ani nanti harus Eka. Di sini juga nggak boleh, ya kan? Di sini boleh nggak kita taruh si Ani? Kalau Aninya menghadap ke sana, berarti eh, ini bagian kirinya, ya kan? Nah, ini kanannya. Eka tepat di sebelah kanan Ani, berarti ini cocok. Ininya Eka di sininya. Ya kan? Eka tepat di sebelah kanan Ani. Paham kira-kira? Oke lah ya. Yang duduk di kursi kedua dari kanan Gina. Berarti si Ginanya di kirinya si Ani. Berarti di sini Ginanya kan 2 kursi. 1, 2. Dan sudah pasti si Budi duduk di sini. Ya kan? Karena udah nggak ada pilihan lain lagi. Oke ya. Yang duduk di antara Gina dan Doni adalah Gina, Doni. Di antaranya adalah si Faris. Terus, yang duduk tepat di sebelah kanannya Chandra adalah, ini kanan Chandra ini, si Budi. Seperti itu. Cari gambar yang sama. Ya. Jadi yang A ini bisa sama nggak dari gambar ini? Enggak ya. Kalau kita putar gambar yang diberikan ini posisi ini kan di sini, berarti mutarnya kayak gini nih, 90 derajat. Harusnya posisi yang segitiga ini yang menuju ke sudut segi 4 harusnya di sini. Salah ya? Salah. Yang B, nah yang B ini baru benar, ya kan? Diputar juga 90 derajat ke sana. Ininya menghadap ke sana, betul. Ya kan? Ininya bakal seperti ini. Segitiga yang ini akan menuju ke bawah. Dan yang ini akan seperti ini. Jadi jawaban yang tepat yang B. Yang C di mana salahnya? Posisi ininya ya, menuju apa ini? Segitiga yang bergabung ini. Di sini kan nggak ada ujung segitiga yang satu menuju ujung segitiga yang bergabung ini. Kan nggak ada. Yang D, salah juga ya. Karena yang ini tuh nggak bakal seperti ini. Ya kan? Yang E, salah juga. Karena yang ujung segitiga ini itu harusnya ya menuju titik sudut ini, keluar. Ini kan ke dalam. Kalau susah membayangkan, ya, nah, ini aku putar aja. Ini gambar aslinya. Kalau yang A, berarti, nah, ya kan? Ininya betul, cuman yang posisi ininya. Ya kan? Kemudian yang B itu kayak gini. Ada yang salah? Enggak, kan sama. Makanya kita jawab yang B tadi. Yang C, gini. Salah posisi ini kan? Nah, ininya betul. Ininya salah. Terus yang D. Nah, salah juga. Yang ini itu
itu nggak pernah membentuk seperti ini. Yang E itu sudah mengubah gambar ya. Nah, ininya benar, ininya juga benar, tapi ininya enggak. Gitu.